Panglima. Dasar monyet. Sudah? 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 Belum. Apanya yang belum? Tangan. Oh, tangan. Gendong. Kalau nggak digendong kenapa? Kan kakinya udah. Nanti jatuh. Oh, jatuh? Jatuhnya gimana? Oh. Ya udah gendong ya. Tutup. Ya kak. Senang di sini? Wow. Lihat sebelah sana. Lihat sebelah sana. Lihat sebelah sini. Dasar Monyet. adik-adik. Adik-adik. Tutup. Ya kak. Senang kembali ke sekolah ini lagi. Aku dulu sekolah di sini nggak diterima. Gak diterima. Loh, kamu daftar di sini. Kenapa gak diterima? Aku monyet. Lagian monyet mau sekolah. Tutup. Ya kak. Ucap salam sama teman-teman di sini. Salam. Enggak. Kenapa? Aku sakit hati. Oh, sakit hati. Kenapa sakit hati? Gara-gara nggak boleh sekolah di sini. Ya udah. Ucap salam. Enggak. Ucap salam. Enggak. Ucap salam. Enggak. Kamu marah sama mereka? Kamu marah sama mereka? Enggak. Terus kenapa begitu? Bercanda. Adik-adik. Tepuk tangan dulu dong untuk Tutung dong. Tutung. Iya kak. Tutung hari ini puasa? Enggak. Enggak puasa. Kenapa? Nokel. Kamu mokel? Oh, Pak boleh dong, dosa dong. Kenapa kamu mokel? Karena Apakah kamu lagi ada halangan? kakak ngomong sama aku. Iya. Lihat aku dong. Oke, lihat kamu. Tutung. Ya saya. Dasar Monyet. Tutung mokel karena Tutung lagi halangan. Enggak. Karena Tutung lagi males, Enggak. lagi sakit. Enggak. Kenapa? Karena aku monyet. Oh, jadi karena dia monyet, dia mokel. Jadi kalau di depan sini ada anak-anak yang mokel, dia Mirip monyet. dasar Monyet. adik-adik. Adik-adik. Baik, waktu kaiman nggak lama karena sebentar lagi mau terawih. Kakak. Bukan terawih. Apa? Maghrib dulu. Oh, maghrib dulu. Baik. Karena Tutung nggak pernah sholat karena dia monyet, nggak pernah puasa karena dia monyet, maka kita jangan temenin dia. Ya sudah. Kamu harus janjiin dulu rajin puasa. Aku monyet. Oh, iya. Jadi kalau monyet boleh nggak puasa? Baik. Ayah. Ayah? Kamu manggil ayah ke siapa? Ke kakak. Ini ayah kamu? Iya. Orang ganteng begini masa anaknya monyet? Adik-adik? Baik.
Kak Iman mau cerita tentang sebuah peperangan yang luar biasa, di mana perang tersebut terjadi pada zaman sahabat. Pada zaman dahulu, pada zaman tabi'in, pada zaman sahabat setelah Nabi, ada seorang panglima perang yang bernama adik-adik, yang bernama adik-adik. Panglima perang tersebut adik-adik. Panglima perang tersebut berapa? Niknya. Kamu enggak? Baik. Panglima dasar Monyet. Panglima perang tersebut bernama Abu Qudama. Siapa namanya? Kisah Abu Qudama ini termasyhur. Kaiman akan ceritakan pelan-pelan. Semoga cerita ini jadi penyemangat kita sebagai mujahid dan pejuang cilik. Aku nggak mau dengerin. Kenapa? Cerita perang. Iya, perang zaman dahulu. Belum sekarang juga ada perang di Palestina juga. Tapi perang zaman Rasul itu lebih gentle karena semuanya berhadapan. Serius? Dengerin ya. Woi dengerin ya. Ya. Woi dengerin ya. Ya. Abu Qudama memimpin sebuah peperangan. Woi dengerin ya. Iya. Tutup. Ya Kak. Duduk. Enggak. Duduk di situ. Enggak. Di belakang tuh anak-anak akhwat tuh, anak-anak perempuan tuh cantik-cantik, mau di belakang. Di belakang situ mau nggak? Enggak. Kenapa? Aku nggak pakai baju. Adik-adik. Ya sudah, tutup. Ya Kak. Duduk di sini. Oke. Baik. Kita apa? Aku terbang kayak setan ya. Ya kamu kayak setan apa kayak monyet? Kayak kakak. Kakak kayak apa? Kayak monyet. Adik-adik. Duduk rapi. Oke. Baik, kita teruskan. Abu Qudama memimpin. Mau dengerin cerita nggak? Mau diterusin nggak? Masa? Aku nyender. Ya Kak. Pegangan. Baik, kita teruskan. Abu Qudama. Mau diterusin nggak? Enggak. Dah, diam sini. Jangan ganggu. Iya. Abu Qudama masuk ke sebuah desa, ke sebuah kota. Dia kumpulkan anak muda, dia kumpulkan orang tua laki-laki yang gagah. Wahai anak muda, kita akan berperang. Oke kakak. Kita akan berperang. Oke. Terusin jangan. Siapa nama panglima perang tadi namanya? Gak kedengeran. Siapa namanya? Abu Qudama. Dikumpulkan semua laki-laki yang tua, yang muda, yang sehat
berperang, menyiapkan tombak, menyiapkan panah, menyiapkan pedang untuk menaklukkan musuh. Malam itu tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke tendanya Panglima. Dia ketuk tendanya, dia bilang, "Assalamualaikum Panglima." "Hei, siapa di luar?" "Aku seorang perempuan." "Kenapa kau malam-malam datang?" "Izinkan aku berjumpa." "Tunggu," dipanggil yang lain untuk menyaksikan. Datang seorang perempuan duduk bersimpuh. Wajahnya cantik, rambutnya nggak begitu panjang, tapi dia bawa bungkusan. Perempuan tadi bilang, "Wahai Panglima, semua orang mengirimkan suaminya untuk berperang. Aku tidak punya suami. Suami aku wafat ketika perang lebih awal. Semua orang mengirimkan anak laki-lakinya. Anak laki-laki aku belum tentu bisa berperang karena dia masih kecil. Yang lain menitipkan hartanya. Aku tidak punya harta kecuali ini. Tolong kau bawa." Kata buku nama, "Emaskah ini?" "Bukan." "Uangkah ini?" "Bukan." "Apa yang kau bawa untukku untuk persiapan perang?" "Abu Gunama, Panglima perang, ini adalah rambut aku yang aku potong." Rambutnya yang panjang dipotong, dikepang sama dia. Apa kata perempuan tadi? "Tolong ikat di tali kekang kudamu sehingga rambut aku bisa ikut menyertaimu perang." Kata Abu Gunama, "Baik, aku ikat di kuda." Diikat di tali kekang kuda. Sebelum ibu tadi pulang, ibu tadi bilang, "Wahai Panglima, bolehkah anakku berperang? Dia badannya besar." "Bagus, boleh. Tapi gak dikasih tahu umurnya. Besok pagi akan menyusul." "Baik, aku tunggu." Pagi datang, azan berkumandang, subuh mereka sholat berjamaah, ayam dari setiap penjuru desa berbunyi. Pasukan disiapkan. Pasukan sudah siap. Pasukan panah ada di paling depan, pasukan tombak ada di paling belakang. Lalu pasukan-pasukan yang lain. Abu Gunama paling depan, paling gagah dengan kudanya. Dan di tali kekang kuda tadi ada rambut seorang ibu yang dititipkan. Pasukan siap, berangkat. Waktu berangkat, dari kejauhan ada seekor kuda yang gagah. Di atasnya ada penunggang kudanya. Wajahnya ditutupi, hanya terlihat matanya sedikit saja sambil berteriak, "Tunggu aku! Tunggu aku!" Panglima langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan pasukan yang cukup banyak ribuan tadi. "Berhenti!" Pasukan tadi melihat ada seorang laki-laki gagah. Dia bilang, "Assalamualaikum Panglima." Suaranya seperti anak-anak. "Siapa engkau?" Aku akan ikut berperang denganmu." "Tunggu. Buka wajahmu, aku ingin lihat wajahmu dan berapa usiamu." Amat dia ditutup, nggak mau dibuka. Sorbannya menutup. "Buka wajahmu, aku tidak akan membiarkan anak yang belum cukup umur untuk berperang. Suaramu masih kekanak-kanakan." Apa dia bilang? "Aku laki-laki Panglima, tubuh aku kuat, lihat otot aku, lihat tinggi badan aku juga hampir sama dengan tubuhmu." "Tapi kau suaranya buka." Dia bilang, "Anak-anak, usianya baru belasan tahun. Kenapa kau ingin berperang? Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk menjemput syahidnya, menyusul kemenangan Islam, dan aku sudah mendapatkan izin dari ibu aku." "Siapa ibumu?" "Ibuku sudah izin kepada kau dan kau mengizinkannya." "Siapa ibumu?" "Tali kekang kuda itu terikat rambut ibuku, wahai Panglima." Dia baru ingat tadi malam ada seorang perempuan. "Oh, engkau putra seorang ibu tadi. Baik, engkau aku taruh di barisan paling belakang, jangan di depan. Engkau masih muda, engkau masih cukup, umur masih panjang, sehingga engkau masih bisa belajar tentang arti peperangan." "Siap, engkau izinkan aku berperang, wahai Panglima." "Aku izinkan, tapi di barisan paling belakang." Ke belakang dia sambil sedih. Tapi ketika perjalanan, dia ke tengah. Dia masuk melintasi barisan pedang, dia melintasi barisan tombak,
dia melintasi barisan panah. Dia bilang, paman, ajari aku berperang. Aku siap syahid. Aku siap menyusul ayahku yang sudah wafat ketika perang sebelumnya. Panglima tadi belum tanya siapa nama anaknya. Panglima tadi juga belum tanya siapa nama ibunya. Berhenti mereka di sebuah perkampungan, karena sebentar lagi besok pagi mereka akan sampai di lokasi peperangan. Berhenti pasukan yang banyak tadi. Pasang tenda di sini. Buka, besok pagi kita akan berperang. Semua pasukan gesit. Kelompok pembuat tenda bikin tenda. Anak tadi bingung, bikin tenda belum bisa. Dia berlatih main pedang. Dia berlatih, yang lain sedang menyiapkan, dia berlatih. Panglima melihatnya. Wahai anak muda, siap Panglima? Engkau bantu pasukan dapur umum untuk menyiapkan makanan supaya energi para pejuang akan kuat. Di dapur Panglima? Iya. Aku mau perang, masa suruh masak? Masuk ke bagian logistik. Baik. Dia masak. Padahal dia nggak pengen masak. Dia pengen ikut latihan dengan mereka yang ahli panah, ahli pedang, ahli tombak, ahli yang lainnya. Dia masak sampai malam. Ketika tidur datang, Panglima melihat pasukan. Pasukan pemanah sudah tidur, sudah tua, sudah tidur semua. Pasukan tombak sudah tidur, sudah paman. Tuan sudah, semua sudah tidur, wahai paman. Sudah tidur sudah. Dicari anak tadi ya ada. Anak muda di situ nggak ada, di situ nggak ada, di situ nggak. Dia ingat, ya Allah, mungkin di pasukan dapur umum yang sedang menyiapkan makanan untuk besok pagi. Dilihatlah, ternyata betul anak muda tadi sedang tidur di samping tungku besar. Pulas sekali, tapi ketawa-tawa. Mungkin dia mimpi, senyum-senyum tidurnya. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Senyum-senyum, dibangunin sama Panglima. Wahai anak muda, wahai anak muda, bangun, bangun, bangun. Begitu bangun nangis. Kenapa nangis? Kenapa kau nangis? Kau akan pulang? Tidak. Kenapa kau bangunkan aku, wahai Panglima? Nangis. Kenapa kau tertidur senyum-senyum? Kenapa kau bangunkan aku? Aku sedang bermimpi. Ada pintu besar di depan aku. Ada banyak orang-orang gagah sedang menyambut aku. Ada jalanan yang terang menyambut aku. Mereka semua menggunakan baju putih dan banyak perempuan-perempuan cantik berbaris. Mereka tunggu aku, tapi engkau bangunkan. Aku tidak bisa masuk. Aku kecewa. Sudah, itu hanya mimpi. Bangunlah. Tidurnya pindah. Kau mau tidur di mana? Aku mau tidur dengan pemain pedang, dengan kelompok ahli pedang, dengan pasukan pedang. Tidurlah, tidur. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia terbayang-bayang mimpinya. Tempat apakah itu? Ada gapura besar, ada orang menyambutnya sambil dalam keadaan tersenyum, sudah membuka tangan lebar-lebar. Begitu mau masuk, ditarik oleh Abu Qudamah dalam mimpi tersebut. Pagi peperangan datang, semua disiapkan. Panglima bilang, anak muda, engkau tetap di belakang. Lihat, ribuan musuh di depan banyak. Mereka semua sudah terlatih dan engkau baru sekarang berperang. Apa dia bilang? Jangan engkau hinakan aku sebagai laki-laki. Aku siap mati menyusul ayahku. Aku siap wafat menyusul Rasulullah. Aku siap berperang. Jangan halangi aku, wahai Panglima. Aku pemimpin di sini. Engkau pulang atau di barisan belakang. Baik, aku di barisan belakang dan aku akan tetap berperang. Peperangan terjadi. Dari sebelah sana mengibarkan bendera bersiap untuk maju. Dari sini juga menyiapkan bendera untuk siap maju. Dari sini teriak pasukan takbir, takbir, takbir. Maju. Pasukan berkuda maju. Dari belakang pasukan memanah terus melempar anak panah. Berterbangan laksana hujan. Dari sana pun demikian. Pasukan pertama berkuda dengan mengendalikan, melempar, menggoyang pedang, melempar tombak, berhadapan semuanya. Suasana kacau. Yang bisa membedakan mana musuh, mana lawan hanya suara takbir dan ada yang ada di lengan. Berat.
Panglima ada di barisan paling depan. Sesekali mundur mengecek pasukan yang lain, maju lagi, mundur lagi. Di tengah melihat kondisi tersebut, Panglima melihat anak muda tadi, anak kecil tadi ada di barisan paling depan. Tidak ada takutnya, tidak mundur satu langkah pun. Dia angkat pedang, dia maju, dia saking semangatnya dia lupa melintasi pasukan-pasukan seniornya. Dia maju lagi, dia maju lagi, dia maju lagi. Peperangan tidak bisa dihentikan sampai pada kemenangan terjadi milik umat Islam. Berhenti peperangan. Musuh yang bisa lari, lari. Musuh yang luka terkapar. Pasukan yang terbunuh dibiarkan. Anakku, Panglima bersyukur, alhamdulillah kita menangkan peperangan tersebut. Tuan, banyak yang sakit. Ayo kumpulkan. Panglima baru ingat, mana anak muda tadi? Aku lupa siapa namanya. Dicari di barisan belakang, tidak ada. Dicari di sebelah sana, tidak ada. Yang hidup, adakah kau melihat anak muda yang tadi malam baru bergabung? Tidak, Tuan, tidak. Allah Akbar. Jangan-jangan dicari di barisan tengah, tidak ada. Di setiap jenazah dicari, tidak ada. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan sambil menahan sakit tapi tersenyum bahagia. Apa yang dia bilang? Paman, 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 aku di depan. Aku di depan, Paman. Ternyata ada di barisan paling depan, dan di setidaknya lebih dari 11 orang musuh wafat terkapar. Ada yang putus tangannya, ada yang tertusuk lehernya. Artinya apa? Satu orang anak muda diserbu 11 orang lebih, dan 11-11-nya wafat. Anak muda tadi sedang mengerang kesakitan tapi tersenyum. Paman, aku di sini. Paman, dia buka mata sesekali, dia kibarkan tangannya. Paman, Allah Akbar. Wahai anak muda, tim kesehatan, datang, tolong obat, tabib, datang, tabib, obat dia nanti. Jangan paman. Tadi malam paman sudah bangunkan aku. Tadi malam paman sudah menggagalkan aku ketika aku harus masuk ke sebuah tempat yang gagah, tempat yang indah. Jangan paman. Luka kamu nak. Jangan. Ini bukan luka. Ini jalan aku menemui tempat yang tadi malam. Paman lihat di langit. Abu Qudamah melihat ke langit. Apa yang kau lihat nak? Paman, yang tadi malam aku lihat ada. Paman, yang tadi malam memanggil-manggil aku ada. Paman, jangan angkat aku dari tempat ini. Tolong buka baju aku. Begitu dibuka bajunya, sobek-sobek luka darah mengalir. Paman, tolong kirim baju ini, jubah ini dan sorban ini yang penuh darah ke ibuku. Bilang sama ibu, wahai ibu, pintu surga sudah aku pegang. Aku menanti ibu di depan pintu surga. Aku juga sudah melihat ayah. Bilang sama mama demikian. Lalu bilang sama adikku, aku punya adik umur sekitar 5 tahun. Bilang sama adik, adik maafkan kakak. Kakak tidak bisa lagi antar adik ke surau. Kakak tidak bisa lagi jaga adik. Tapi kakak yakin yang jaga adik adalah malaikat, yang jaga adik adalah Allah. La ilaha illallah. Anak muda itu wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Anak muda itu wafat. Abu Qudamah bingung, tidak tahu siapa namanya karena belum tanya. Abu Qudamah bingung, mau cari ibunya, dia tidak tahu siapa nama ibunya. Abu Qudamah bungkus jubahnya, Abu Qudamah ikat pedangnya, Abu Qudamah berdiri. Lalu Abu Qudamah bilang, wahai pasukan, izinkan aku kembali lebih awal. Aku akan cari ibunya, aku akan cari keluarganya. Abu Qudamah kembali sampai di desa kemarin dia temui. Dia tanya, engkau kenal seorang perempuan yang rambutnya sudah dipotong? Tidak. Engkau kenal seorang anak laki-laki? Tidak. Dia cari sampai akhirnya dia temukan orang yang mengenalnya. Wahai Panglima,
rumahnya di sudut sana. Dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Dibuka dari jendela, dilihat, Panglima, engkau sudah pulang? Iya betul. Tunggu. Akan membawa kabar apa engkau pulang? Membawa kabar baik atau kabar buruk? Abu Qudamah menangis. Pasti ini kabar tidak baik. Seorang ibu akan ditinggalkan oleh anaknya dan sudah ditinggalkan. Gimana mau kasih kabarnya? Ibu, anakmu mati. Engkau bersiap-siaplah sendiri setelah engkau ditinggal oleh suamimu. Sekarang engkau ditinggal oleh anak mudamu yang paling gagah. Kabar baik seperti apa yang kau harapkan wahai ibu? Keluar ibu tadi. Kalau engkau memberi kabar, anakku masih hidup, anakku sedang ada di tempat penyembuhan karena kena luka peperangan, itu kabar buruk. Tapi ketika engkau berkabar anakku wafat di tengah perang, itulah kabar baik. Abu Qudamah terkejut. Ada seorang ibu yang sudah rela anaknya syahid di medan perang. Abu Qudamah terduduk. Lalu dia buka bajunya. Dia bilang, wahai ibu, kabar yang aku bawa adalah kabar baik. Anakku wafat. Bohong. Mana buktinya? Dibuka bajunya. Diangkat. Bajunya yang pernah dibuatkan oleh ibunya sudah penuh darah, luka sayatan pedang. Sang ibu menengadahkan wajahnya ke langit, entah doa apa. Ya Allah. Tiba-tiba adiknya datang. Paman, adiknya yang usianya baru 5 atau 6 tahun. Paman, apakah kakak sudah di surga? Abu Qudamah menangis. Tidak terasa air mata tersungai. Abu Qudamah bilang, betul adik Syolihah, adik Jatim, kakakmu sudah di surga. Allah Akbar. Kaiman mau tanya siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau jadi syahid, mau menjadi mujahid? Tapi perangnya kita sekarang bukan perang melawan Israel dengan berhadapan, bukan perang melawan musuh dengan berhadapan, bukan. Perangnya kalian hari ini adalah perang melawan kemalasan, perang melawan kebodohan, perang melawan rasa untuk angkuh dan egoisme serta kesombongan. Itu musuh kalian. Begitu kalian belajar, kalian sudah bisa bilillah. Kalian ada di jalan Allah. Sehatnya kalian Allah kasih pahala, wafatnya kalian Allah kasih surga. Ada yang disayang Allah. Semakin dekat waktu berbuka puasa, dan kalian hari ini adalah pemenang, berhasil menahan diri, berhasil berpuasa. Sebentar lagi kita akan sambut kemenangan dengan membaca doa berpuasa. Sebentar lagi kita akan sambut kemenangan. Kita berhasil menaklukkan hawa nafsu hampir 30 hari menyongsong hari raya Idul Fitri. Adik-adik, 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 bilang sama mama nanti, bilang sama ayah nanti, aku mau jadi mujahid dengan cara belajar sungguh-sungguh. Aku mau syahid dengan cara sholat rajin, menghafal Quran, dan tidak pernah mau berbohong. Adik-adik, nanti pulang kalian adalah libur panjang hampir 3 mingguan. Liburan itulah masa perang kalian. Jangan terkecoh sama handphone, jangan terkecoh sama game, jangan terkecoh sama teman-teman yang ketika taraweh isinya lari-larian, main-mainan. Kalian sibuk untuk menjadi anak baik supaya menjadi mujahid fisabilillah. Adik-adik, dari Kaiman cukup. Beberapa menit lagi kita sambut buka puasa. Kafirul kalam. Angkat tangannya semua ya. Dua-duanya, dua-duanya. Pegang kepala, pegang kepala, pundak. Lebih cepat, dua-duanya. Perut, lebih cepat. Kepala, pundak, perut, lebih cepat. Perut. Ulang. Kepala, pundak, perut, lebih cepat. Kepala, pundak, perut. Lambat gimana menjadi mujahid. Ulang. Kepala, pundak, perut, lebih cepat. Kepala,
lebih cepat. Wah! Cepat. Wah! ADA, ya. Angkat tangannya satu. Angkat tangannya satu. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Goyang-goyang. Dadah semuanya. Kirim kelam dan lika wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.